Ya, baik teman-teman, kali ini Ibu akan membahas soal latihan yang kemarin, yang terakhir pertemuan 4 itu ya. Kita perhatikan, jika UKM Donita Cake mampu memproduksi sebanyak 200 pieces kue sus setiap harinya dengan menghabiskan bahan-bahan sebagai berikut. Silahkan kalian perhatikan buku kalian. Jadi ini soal yang kemarin ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi sebanyak 2000 pieces kue sus ya. Ini semua untuk 2000 pieces sus dalam satu hari ya kan, setiap harinya per hari. Oke. Selain biaya bahan baku di atas, UKM Donita Cake juga mengeluarkan biaya untuk gas setiap harinya 25.000. Ini setiap hari ya, habis 25.000. Berarti 25.000 ini bisa menghasilkan 20.000 kue sus ya kan? Karena dia per hari. Biaya kemasan 100 untuk setiap sus. Nah, kalau ini biaya kemasan 100 untuk setiap sus. Kita produksi berapa? Nih, dalam satu hari 2000 kan? Berarti dalam satu hari ini berapa sih biaya kemasan yang dikeluarkan? 200.000 ya kan? Nah, produksi ini dikerjakan oleh 2 tenaga kerja yang masing-masing mengerjakan pembuatan produk dari mulai adonan hingga produk matang, serta tenaga ini sekaligus melakukan pemeliharaan peralatan produksi yang dibayar 100.000 per harinya untuk setiap tenaga kerja ya. Ini 100.000 untuk setiap tenaga kerja satu hari dibayarnya. Kemudian produksi ini dilakukan oleh 2 tenaga kerja, otomatis per hari berapa biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja ini? Maaf, bukan 2000, dikali 2 orang ya, sama dengan 200.000. Oke. Selain itu, UKM Donita Cake mempekerjakan 1 tenaga kerja bagian admin sekaligus kurir untuk penjualan yang dibayar 100.000 per hari. Ini tetap ya, 100.000 per hari. Jika UKM Donita Cake menetapkan keuntungan 30% dari setiap pieces sus, berapa harga jual setiap satu pieces sus tersebut? Oke, baik. Untuk memproduksi sebanyak 2000 pieces kue sus, ini adalah tadi bahan baku yang dikeluarkan ya. Ini bahan baku yang dikeluarkan. Kemudian ini ada biaya gasnya, ini ada biaya kemasannya ya satu hari, kemudian ada biaya tenaga kerja langsungnya, dan ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah teman-teman, secara teori kita ambil simpel gini, tadi yang termasuk unsur-unsur biaya produksi itu ada 3. Yang pertama adalah biaya bahan baku langsung. Nah, dalam produksi kue sus ini mana sih yang termasuk ke dalam biaya bahan baku langsung? Ini teman-teman yang ada di tabel ini. Ini adalah bahan baku yang terlihat pada produk jadi. Jadi ini yang termasuk dalam bahan baku ya. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya mana? Biaya tenaga kerja langsungnya adalah tadi yang membuat adonan hingga produk matang sekaligus. Ini karena ini dibayarnya sekaligus, kita masuk ke tenaga kerja langsung saja ya. Adalah 200.000. Kemudian biaya overhead pabriknya apa saja? Ya, biaya overhead pabriknya adalah ada biaya gas yang 25.000, kemudian ada biaya kemasan yang tadi 100 untuk setiap pieces sus ya. Nah, karena produksinya 2000 berarti 200.000. Kemudian ada biaya tenaga kerja bagian admin sekaligus kurir. Nah, ini adalah biaya overhead pabrik ya. Kembali lagi teman-teman. Lalu bagaimana kita menghitung harga pokok produksinya nih ya.
menghitung harga pokok produksinya. Harga pokok produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk. Kita hitung nih ya, teman-teman. Silahkan teman-teman gunakan kalkulator, boleh ya. Ya, baik teman-teman. Kita hitung harga pokok produksinya berapa sih? Tadi biaya atau harga pokok produksi itu adalah biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku langsung yang tadi, yang ini ya, biaya bahan baku langsung. Berapa nih totalnya? Kita totalkan harga ini, yaitu 1.182.000 ditambah biaya tenaga kerja langsungnya mana? Biaya tenaga kerja langsungnya yaitu yang tadi ini ya. Yang tadi 200.000 untuk membayar tenaga kerja yang memproduksi langsung mengolah si bahan baku tadi menjadi kue sus. Berapa? 200.000. Oke. Sekarang ditambah apa lagi? Ditambah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik. Tadi mana saja yang termasuk biaya overhead pabrik? Ini biaya gas ya, 25.000 ditambah biaya kemasan 200.000. Terus apa lagi, teman-teman? Nah, ini ya. Biaya admin sekaligus kurir 100.000. Jadi berapa nih teman-teman totalnya semuanya? Ya, totalnya adalah 1.707.000. Ini harga pokok produksi untuk 2.000 picis kue sus. Nah, untuk menghitung harga pokok produksi kita harus mencari per picisnya. Jadi, jumlah biaya produksi ini dibagi 2.000. Berapa, teman-teman? Yaitu 853,5 rupiah ya. Ini kita bulatkan menjadi 900 rupiah gitu ya. Kita bulatkan menjadi 900 rupiah per picis kue sus. Ini adalah harga pokok produksi dari setiap picis kue sus ya, teman-teman. Paham ya ke situ? Kita lanjut nih ya. Untuk materi menentukan harga jual. Kemarin teman-teman diberikan materi menentukan harga jual itu ada strateginya berdasarkan biaya dan berdasarkan harga markup. Kita lanjutkan dulu nih berdasarkan biaya. Karena kita produksi sendiri, produksi secara langsung dari mulai mengolah hingga barang jadi, artinya kita mengeluarkan biaya-biaya produksi. Ini dihitungnya berarti berdasarkan biaya atau yang disebut penetapan harga berdasarkan biaya. Ini teman-teman ada soal lanjutan nih. Jika UKM Donita Cake menetapkan keuntungan 30% dari setiap picis sus, berapa harga jual setiap satu picis sus tersebut? Oke. Tadi harga pokok produksi per picisnya adalah 900 rupiah. Kita menetapkan keuntungan 30% dari setiap picisnya. Berapa sih 30% dari 900 rupiah ini? Kita hitung teman-teman ya. 30% dikali 900 adalah 270 rupiah. Oke. Jadi berapa harga jual dari satu picis sus itu? Kita tinggal hitung.
harga jual per pieces sus adalah 900. 900 ini adalah tadi harga pokok produksi atau kita sebut modal, ditambah laba atau keuntungan yang kita inginkan. Tadi kita menginginkannya 30%. 30% dari 900 adalah 270. Berapa jadinya harga jualnya? Yaitu 1170. Kita bulatkan ya. 1200. Ini adalah harga jualnya. Kalau misalkan keuntungannya mau 40%, silahkan hitung 40% dari 900 berapa. Kita tinggal tambahkan biayanya atau modalnya per pieces itu berapa ditambah keuntungan. Kita akan mendapatkan harga jual. Itu ya teman-teman. Untuk soal yang kedua nanti kita akan bahas yang harga markup. Boleh kita bahas sekarang aja ya teman-teman. Nih soal yang kedua. Sebuah toko distributor sepatu kulit di Jakarta membeli sepatu dari pengrajin di Garut seharga 500.000 per pasang untuk semua model. Ini adalah harga beli ya. Ini adalah harga beli. Harga beli 500.000. Jika dihitung-hitung biaya pengiriman per satu pasang sepatu adalah 10.000 dan si toko ini memberikan subsidi ongkir untuk calon pembeli sebesar 20.000. Toko distributor ini menetapkan keuntungan sebesar 30% dari harga pembelian. Ya, jadi gini. Untuk yang kedua ini, cara menghitungnya itu kan berdasarkan strategi harga markup. Ya, teman-teman. Harga markup. Ya. Markup itu apa sih? Kalian jangan berpikir kalau markup itu adalah keuntungan. Bukan. Markup itu terdiri dari dua unsur, yaitu keuntungan dan biaya yang dikeluarkan. Biaya apa sih? Kan ini dia kalau misalkan markup itu bedanya dengan yang tadi berdasarkan biaya, markup produknya tidak memproduksi sendiri, tapi dia hanya sebagai distributor. Kalau misalkan yang tadi berdasarkan biaya udah jelas itu produksi sendiri. Tapi teman-teman, walaupun distributor dia tidak memproduksi sendiri, bukan berarti ketika dia membeli barang dari produsen atau dari pengrajin atau dari supplier untuk dipasarkan kembali, bukan berarti kita menghitung harga belinya berapa, kita tambahkan aja keuntungannya yang kita inginkan adalah sekian, harga jual dapatlah. Bukan berarti seperti itu, karena pasti akan ada biaya yang dikeluarkan juga. Apa itu biayanya? Apakah kita mengganti kemasan? Itu bisa jadi. Kemudian kalau misalkan ongkos untuk kita membeli ke pengrajin tersebut, itu kan tetap menggunakan ongkos ya. Kemudian kita juga misalkan online, kita akan memberikan subsidi ongkir misalkan kepada calon pembeli kita, itu juga kan biaya yang harus diperhitungkan. Kemudian kalau misalnya kita menjual di toko, ini ada kalau kita secara jualnya itu dengan membuka toko, ya berarti misalkan ada pegawai, ya kita harus membayar pegawai, itu juga harus diperhitungkan tetap. Jadi markup itu bukan keuntungan, tapi markup itu terdiri dari biaya dan keuntungan. Oke. Markup ini terdiri dari dua unsur. Unsur laba, keuntungan itu ya yang kita inginkan, dan biaya operasional yang kita keluarkan. Oke. Sekarang nih yang tadi nih yang ditanyakan itu, berapa sih markup yang dilakukan oleh distributor tersebut, dan juga berapa harga jual per pasang sepatu untuk semua model. Baik, kita hitung laba ya. Laba yang kita inginkan itu adalah 30% dari harga pembelian. Baik,
30% dari harga pembelian. Tadi berapa harga pembeliannya? 500.000. Berapa jadinya laba yang akan kita tetapkan itu dari satu biji sepatu ya teman-teman. 30% dikali 500.000 yaitu 150.000. Kemudian biaya dari satu pasang sepatu itu berapa? Ya. Tadi biaya pengiriman. Maksud biaya pengiriman di sini adalah biaya kirim dari pengrajin ke toko ya. Itu adalah 10.000. Ya, biayanya adalah 10.000 ditambah kita nih online ya jualnya, memberikan subsidi ongkir untuk calon pembeli sebesar 20.000 untuk setiap pieces, untuk setiap pasang maksudnya 20.000. Kita tidak memakai tenaga kerja ya, jadi biayanya hanya ini. Oke, 30.000. Kalau misalkan ada packaging yang mau kita ganti, ya berarti kita ada tambahan lagi biaya gitu kan. Oke, nih harga markupnya bisa nih kita hitung berapa nih. Harga markupnya adalah jumlah dari laba yang diinginkan dan biaya yang dikeluarkan, yaitu 180.000. Ketemu kan? Ini adalah markupnya ya teman-teman. Markup. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini sudah terjawab ya, pertanyaan yang A. Pertanyaan yang B, berapa harga jual per pasang sepatu untuk semua model? Oke, rumusnya apa? Harga markup itu harga jual sama dengan harga beli ditambah markup. Jadi harga jualnya berapa nih? Sama dengan harga beli, tadi harga belinya adalah 500.000 ya, ditambah markupnya berapa teman-teman? Ini 180. Jadi kita menetapkan harga jualnya adalah 680.000 rupiah. Simpel ya teman-teman. Oke, materi untuk menghitung harga pokok produksi ibu rasa cukup. Pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi mengenai BEP dan keuntungan usaha. Nanti di sana ada bagaimana menentukan BEP, bagaimana kemudian kita ketika menentukan keuntungan pun berapa persen kita tidak bisa asal berapa persen. Tapi ketika usaha kita mau panjang nih ya, pada bulan keberapa juga kita harus berpikir balik modal gitu kan ya. Kemudian untuk mendapatkan keuntungan selanjutnya, nah itu ada tingkat keamanan kita menentukan keuntungan tuh tingkat keamanannya berapa persen gitu kan. Ada, nanti kita bahas selanjutnya. Semoga penjelasan kali ini bisa dipahami dan bisa diikuti ya teman-teman. Selamat belajar dan selamat memahami. Semoga ilmunya berkah, semoga ini sedikit membantu teman-teman dalam belajar di rumah. Tetap semangat dan terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.